Karena kalau udah korban ledakan unit itu cuma dua kemungkinannya teman-teman. Kalau nggak cacat ya meninggal dunia. Makanya saya ingatkan buat teman-teman. Halo jalur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi teman-teman, biar hitam. Oke teman-teman, saya ada cerita nih. Masalah unit meledak. Nah, jadi kayaknya di tahun 2024 kemarin juga banyak ya unit-unit yang meledak. Nah, jadi di tempat saya ini, di daerah saya ini, ya saya nggak tahu tuh meledaknya unitnya kapan. Intinya saya kemarin itu main ke tempat teman saya sekaligus ngantar unitnya. Nah, jadi di situ ternyata saya dapat cerita soal unit yang meledak, teman-teman ya. Nah, seperti apa ceritanya? Pokoknya teman-teman tonton, teman-teman simak dengan baik-baik. Jangan di-skip ya. Nonton sampai akhir supaya nggak gagal paham. Seperti itu. Nah, oke. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, subscribe buat teman-teman yang baru nonton, baru gabung ya. Oke ya, tonton terus tentunya di channel Jalur CPU. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke, aku tak sambil nyandar nih. Ini ceritanya serius soalnya, agak lama lagi. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi waktu saya ke rumah salah satu teman saya yang ya sama-sama penghobi unit lah, seperti itu. Nah, terus saya ngantar unit. Kemudian teman saya cerita, "Mas, ini ada unit dijual." Seperti itu kan. Ya, ditunjukkanlah unit yang dijual itu. Nah, di situ tentunya kalau unit dijual itu saya bertanya tuh, masalahnya apa ini gitu. Ada masalah nggak gitu. Nggak ada masalah, Mas, katanya. Cuman ini peot kan gitu. Jadi kalau saya lihat dari peotnya itu, teman-teman, itu kayak ada bekas hantaman sangat keras seperti itu. Namun dijelaskan lagi sama teman saya itu, cuma ini aja, Mas, peot ini kena ledakan unit gitu. Jadi kronologisnya unit itu ditaruh, kemudian di sebelahnya itu ada unit yang dipompa, diisi angin. Nah, unit itulah yang meledak, teman-teman. Meledak, menghantamlah unit yang mau dijual itu, unit di sebelahnya. Jadi kalau saya lihat itu unit itu bahan tabungnya itu titanium, teman. Itu bisa peot seperti itu. Dan posisinya pun dia di dekat dratnya. Di ujung tabung. OD-nya 38. Itu peot tuh. Itu kalau sempet kena kita, teman-teman, itu kayak mana itu? Popornya patah, teman-teman. Tapi posisinya waktu itu udah disambung, udah dilem popornya. Nah, karena saya penasaran, tentu saya tanya, bener ini kena ledakan unit. Jadi unit korban ledakan unit, seperti itu ceritanya. Iya, Mas. Ceritanya itu ya ada unit di sebelahnya itu dipompa, meledak, menghantamlah unit sebelah ini. Itulah ini peot, seperti itu. Nah, karena saya penasaran lagi, unit yang meledak itu unit apa? Itu, Mas, unit rakitan. Ya mungkin Mas tahulah rakitannya si ini. Siapa sih namanya, katanya seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman udah paham ya, khususnya di wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, lintasan itulah. Pokoknya antara lintasan dari Kabupaten Siak sampai Kabupaten Pelalawan itu pasti paham siapa yang bikin unit rakitan. Nah, jadi di video ini saya cuma ingin mengingatkan teman-teman semua, carilah unit yang betul-betul berkualitas seperti itu, sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Jangan cuma karena harganya murah, karena kita pengen punya unit yang akhirnya unitnya meledak,
yaitu masih untung meledak mengenai unit di sebelahnya. Kalau sempat kena badan kita, seperti apa itu? Itu aja tabung titanium itu sampai peot, teman. Kalau kena badan kita, nggak peot badan kita, tembus. Karena kalau udah korban ledakan unit itu cuma dua kemungkinannya, teman-teman. Kalau nggak cacat, ya meninggal dunia. Makanya saya ingatkan buat teman-teman, cari unit sesuai kebutuhan. Ya kita loh, kalau ibaratnya misal, wah ini saya punya unit tabungnya kecil, saya mau berburu lama ini, saya butuh banyak tembakan, saya harus ngisi banyak, itu udah jelas salah. Seperti itu, makanya disesuaikan. Kalau kita memang suka berburu itu bisa sampai seharian, carilah unit-unit yang sesuai. Seperti itu. Kalau untuk di unit-unit rakitan itu rata-rata di PCP Jawa biasanya ya, tabung-tabung pipa seperti itu di PCP Jawa. Nah, karena saking butuhnya, mungkin karena poin atau pengen dapat poin banyak, atau di situ targetnya banyak, kita paksakan kita ngisi angin di melebihi seperti itu. Nah, jadi karena saya penasaran lagi, tadi malam sempat saya telepon, coba ceritakan dulu kronologisnya itu yang sebenarnya seperti apa. Nah, jadi diceritakan lagi, si pemilik itu merakit di bengkel ini, kemudian kata pembuatnya, bengkel pembuatnya itu ini sanggup di 2.500. Waktu itu di bengkel itu sudah diisi 2.500, nggak ada masalah. Setelah dibawa pulang, ya mungkin sudah dipakai lah ya, dari diisi dari bengkel 2.500 itu udah dipakai. Nah, pas ngisi kedua, teman-teman, belum nyampe 2.500, bahkan belum nyampe 2.000 lah kayaknya, itu meledak. Itu tadi mengenai unit yang di sebelahnya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman saya ingatkan juga, buat para pembuat unit, khususnya unit rakitan, tolonglah dijaga kualitasnya. Jangan cuma hanya karena mencari cuan tidak mengutamakan kualitas. Yang penting dapat cuan, tapi kualitas unit buruk, korbannya lo kasihan. Seperti itu. Jadi di sini saya nggak bermaksud apa-apa. Video ini hanya sekedar mungkin ya bisa dikatakan edukasi buat kita penghobi unit, juga buat para pembuat unit, bengkel perakit unit, seperti itu. Jadi kalau kualitas dari unit yang dibuat bagus, itu pasti banyak yang seneng. Tapi kalau sudah sampai kejadian meledak seperti itu, coba siapa yang berani? Seperti itu loh. Nah, satu cerita lagi kemarin, ya mungkin sekitar 2-3 hari lah, itu ada juga yang sharing sama saya via WA. Seperti itu, bertanya via WA seperti ini, Mas, tabung Monel, kalau nggak salah Monel lah, pokoknya di situ yang jelas tabung pipa tebalnya 3 mili, itu tekanannya kuat berapa, Mas? Seperti itu. Nah, di situ saya jawab, kalau untuk tabung pipa, kalau dilihat dari ketebalannya 3 mili, itu rata-rata mainnya di 4 ribuan. Itu sanggup ya. Yang saya katakan soal ketebalan 3 mili. Nah, sekarang tinggal konstruksinya seperti apa. Seperti itu. Konstruksinya seperti apa? Membuat tutup tabungnya seperti apa? Main drat kah? Atau hanya main pen-pen saja kah? Atau pen terus pakai baut lagi? Atau seperti apa? Nah, di situ yang harus juga diperhatikan. Nah, kemudian dari salah satu subscriber saya ini menjelaskan lagi. Itu Mas, saya lihat di YouTube katanya sanggup sampai 5.000 untuk tabung yang tebalnya 3 mili.
Nah kemudian saya jelaskan lagi, gini mas, yang di YouTube itu ngomong sanggup bertekanan 5000 untuk tabung tebal 3 mili. Ya, dia memang ngomong seperti itu untuk di tabung tebal 3 mili. Nah, ini penggunanya kita. Kalau nanti meledak, Mas, terus kita yang jadi korban. Itu yang di YouTube yang ngomong seperti itu. Apa ngasih duit, apa ngasih santunan? Oh mas, ini tak tak kasih uang untuk biaya pengobatan. Kan enggak. Makanya kita lebih baik jaga diri kita sendiri, jaga keamanan kita. Kalau kita nggak punya dasarnya, atau orang itu ngomong nggak punya dasar, nggak usah dipercaya. Ya memang benar, tebal tabung itu di masing-masing tebal atau di masing-masing merek tabung, bahan tabung, ya itu memang sudah ada ketentuan untuk tekanannya. Tinggal konstruksinya itu seperti apa, itu saja. Nah makanya untuk para pengguna unit PCP Jawa, jangan terlalu ngasih tekanan yang tinggi. Ya intinya karena belum naas aja, itu unit nggak meledak. Seperti itu. Nah satu lagi saya tekankan, yaitu buat pengrajin. Saya juga nggak tahu itu unit meledak itu diganti atau gimana, atau nggak tahu. Atau pemilik unit yang udah beli di situ, ngerakit di situ, terus unitnya meledak masih mau bikin lagi di situ atau gimana, saya nggak tahu. Kalau saya pribadi, wow, nggak mau saya. Nyawa loh itu untuk mainan. Itu tadi, karena kalau udah unit meledak mengenai manusia, mengenai orangnya, itu cuma ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau nggak cacat ya meninggal dunia, seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, kita sesuaikan kebutuhan kita. Tujuannya demi kebaikan kita semua. Dan video ini saya buat juga sebagai edukasi buat teman-teman. Ya khususnya untuk penghobi bediler seluruh Nusantara. Ya. Nah, jadi jangan karena dia itu sudah lama membuat unit, dia sudah paham, kita percaya aja ini tekanannya sanggup 5000 karena dia sudah lama bikin unit, kita percaya. Bukan soal itunya teman-teman, keselamatan kita loh, nyawa loh teman-teman. Ya, saya garis ke bawah ya, nyawa taruhannya. Seperti itu. Jadi saya tekankan buat teman-teman, kalau pilih unit betul-betul sesuai kebutuhan, sesuaikan tekanan. Seperti itu. Saya pernah itu dapat pasien juga dua unit ya, buatan itu yang unit meledak itu di daerah tempat saya ini. Unit pertama saya bongkar itu sih oke-oke aja, sesuai standar pembuatannya. Cuman permasalahannya bahannya bekas semua di dalam, jadi bocor. Akhirnya apa? Diganti. Dalemannya saya ganti supaya nggak bocor, akhirnya diganti. Dan unit yang kedua ini itu uklik yang dirubah. Nah uklik yang dirubah ini teman-teman, saya pikir uklik itu dimasukkan tabung yang sudah dibuat rumah palepnya, sudah tinggal muncul aspalep baru dimasukkan. Ternyata enggak, tabung pipa itu bolong, hanya ujungnya saja yang dibikin kupler pengisian, yang di sini bolong, terus dimasukkan dan menutupi di bekas pompa ukliknya, kemudian disolder. Nah di saat saya isi tiba-tiba tes, itu saya kaget. Saya rendam ke air, kok seperti ini? Ternyata cuman sambungan dan disolder. Nah itu sama pembuatnya sama unit meledak yang saya ceritakan tadi. Setelah itu saya videokan, yang ini saya angkat tangan. Terserah yang punya mau memperbaiki di mana, tapi saya sarankan jangan dipakai lagi unit kayak gini. Saya gitu kan. Nah itu pembuatnya satu tuh.
yang unit meledak yang saya ceritakan tadi. Nah jadi seperti itu, makanya saya nggak bermaksud apa-apa. Intinya saya juga tetap seneng kalau di sini itu ada pengrajin unit, tapi tolong jaga kualitas unitnya, jangan asal-asalan seperti itu. Karena saya bisa ngomong kayak gini, banyak sekali unit-unit yang dari rakitan bengkel tersebut itu servis ke saya, dan pemilik unit banyak cerita soal bengkel tersebut. Ya saya cuma bilang ya hati-hati aja, karena kalau unit meledak itu hanya ada dua kemungkinan, cacat, satu lagi meninggal dunia, itu aja. Makanya saya sarankan seperti itu. Setiap kali ada unit yang servis ke saya lihat unit rakitan, soal tekanan terus saya peringatkan teman-teman. Nah oke teman-teman ya, jadi seperti itu intinya buat teman-teman. Kalau yang belum punya unit, carilah unit yang sesuai. Kalau mau cari unit rakitan, pastikan rakitannya bagus. Jangan asal bikin, jangan mudah percaya dengan omongan. Karena apa? Imbasnya ke kita sendiri. Saya juga nggak yakin kalau seandainya unit itu meledak, terus yang unit kemarin itu meledak, terus kena ke pemiliknya, terus si pembuat unit ngasih duit tuh untuk biaya pengobatan. Nggak yakin saya seperti itu. Nah oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Intinya video ini edukasi aja buat teman-teman, dan intinya untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Saya nggak bermaksud nyinggung siapa-siapa. Intinya saya tetap bangga karena di tempat saya juga ada pengrajin unit. Cuman ya saya tekankan sekali lagi, jaga kualitas unitnya masih. Jaga kualitas unit, jaga keamanan unit, jaga keamanan pemilik unit. Saya yakin masnya paham soal itu. Soal tekanan, soal kekuatan, saya yakin paham. Oke teman-teman ya, sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mohon maaf seandainya ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman atau pembuat unit yang lainnya. Intinya ini video hanya edukasi. Saya nggak menyebutkan nama atau apa, hanya untuk mengingatkan sesama penghobi bediler seluruh Nusantara teman-temannya. Oke, terima kasih buat subscriber saya yang sampai saat ini masih setia menonton video saya. Mudah-mudahan subscriber saya sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, jalurnya orang pintar, sharing tanpa batas, jalur CPU Hunting Lintas Sumatera.